Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa man jahada haqqa jihadi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Untuk bisa hadir melangkahkan kaki kita untuk menuju tempat yang amat sangat dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Tidak semua orang dibangunkan oleh Allah, tidak semua orang diberikan semangat untuk datang ke masjid Allah, dan tidak semua orang diberikan semangat untuk thalabul ilmi. Maka mudah-mudahan kita terpilih untuk tetap duduk di masjid ini, terpilih untuk tetap berangkat ke masjid ini. Maka mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan banyak kebaikan kepada kita. Waktu yang kita miliki ini sudah diberikan batasan, ya. Maka orang yang paling cerdas, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaitu aktsaruhum lil mauti dzikran, orang yang paling banyak mengingat kematian. Sehingga potensi yang dia miliki, kemampuan yang dia dapatkan, maka betul-betul dia perjuangkan dengan upaya yang sangat keras untuk mencari as-salamah, keselamatan fil akhirah wa fil barzah. Karena itulah kehidupan di akhirat adalah kehidupan kita yang sebenarnya. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan, sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Allah sudah menegaskan. Tapi berapa banyak manusia-manusia yang mereka lupa tujuan hidup yang sesungguhnya. Untuk apa mereka diciptakan? Mereka berjuang keras untuk membangun istana-istana di dunia, untuk membangun kerajaan-kerajaan bisnis. Punya satu bisnis tidak puas, dia akan membangun dua bisnis. Punya dua bisnis tidak puas untuk membangun tiga bisnis. Terus. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, manusia kalau memiliki satu lembah emas, dia akan menginginkan dua lembah emas. Ketika dia memiliki dua lembah emas, maka dia menginginkan tiga lembah emas. Seharusnya potensi kemampuan yang bisa dia miliki untuk bisa mengejar akhirat, maka hendaknya dia perjuangkan. Ada orang yang memiliki banyak perusahaan, disibukkan dengan usahanya, sehingga lupa untuk duduk di majelis ilmu, sehingga lupa untuk datang di masjid-masjid Allah, sehingga lupa mereka untuk bisa berjuang mendapatkan akhirat yang lebih baik. Mereka hanya disibukkan dengan urusan dunia. Kalau kita berjuang membangun kerajaan bisnis, silakan, tidak dilarang. Tapi semua potensi itu betul-betul kita gunakan untuk bisa mengejar akhirat. Yaitu dengan menggunakan tidak membangun istana-istana kerajaan. Itu dengan cara-cara yang dimurkai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Berapa banyak orang yang punya bisnis 5 perusahaan, 6 perusahaan, ingin mengembangkan lagi meskipun dengan cara utang riba, meskipun dengan cara yang tidak diridai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka oleh karena itulah berarti orang itu tidak tahu tujuan hidup. Ada orang yang punya banyak sawah, ya, 40 patok sawah, tapi hidupnya hanya dihabiskan di sawah, hidupnya hanya dihabiskan untuk mengerjakan urusan dunia, sehingga duduk di majelis ilmu pun dia tidak lakukan. Padahal dia bisa melakukan potensi itu jauh lebih besar. Misalkan dengan sawah yang dia miliki, ya bagaimana menjadikan dirinya betul-betul lebih punya banyak waktu. Banyak orang-orang cerdas, tapi sedikit di antara mereka. Banyak orang-orang yang punya kemampuan, tapi sedikit mereka berpikir cerdas. Bagaimana dia tidak disibukkan dengan urusan dunia, tapi dunianya terpenuhi. Ada sebagian orang memiliki banyak usaha, tapi dia bisa handle itu. Dia bisa atau mungkin punya passive income misalkan.
Dia bagaimana tidak mau disibukkan dengan urusan-urusan dunia, sehingga pendapatannya banyak, tetapi dia sibukkan dirinya untuk datang di majelis ilmu, disibukkan dirinya dengan datang silaturahim, disibukkan dirinya dengan membantu orang-orang fakir miskin, disibukkan dirinya dengan dia beribadah kepada Allah. Karena cukup bagi dia harta yang dia dapatkan, potensi yang dia miliki, betul-betul dia manfaatkan. Ada orang-orang cerdas seperti itu, itulah orang-orang yang sangat beruntung. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bukan kemudian dia disibukkan dengan urusan dunia, macul sawah dari pagi sampai siang, lupa sholat jamaah, kemudian urusan-urusan dunia menyibukkan dia tidak datang ke majelis ilmu. Ibadahnya ala kadarnya, tapi semua disibukkan dengan masalah dunia saja. Ini adalah sesuatu hal yang sangat merugikan. Maka jamaah dimuliakan Allah, kita tidak tahu kapan Allah tabaraka wa ta'ala memanggil kita, ya. Maka sesungguhnya orang yang paling cerdas, kata Rasulullah, orang yang paling banyak mengingat kematian dan orang yang paling banyak mempersiapkan untuk menghadapi kematian. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kematian tidak memandang usia, ya. Mau dia muda, mau dia tua, mau dia bayi, mau dia remaja, maka dia akan datang menghampiri ketika ajal itu sudah datang. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah tabaraka wa ta'ala sudah menegaskan hal yang demikian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Pada kesempatan pagi hari ini, ya, saya menyampaikan, ya, tentang iqalah, ya. Sudah saya pernah sampaikan. Iqalah itu pembatalan dalam sebuah transaksi, ya. Saya sebenarnya mau membacakan satu hadis dulu, ya. Saya kemarin beli satu kitab, ya, judulnya Fadailul A'mal, ya. Fadilah, keutamaan amal, amalan-amalan fi sahihain, di dalam kitab Bukhari dan Muslim. Ya, jadi hadis-hadis ini dirangkum, ya, oleh seorang ulama Khalid Al-Quraisy yang beliau rangkumkan dalam kitab Sahihain, Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, yang kemudian disusun, ya, lebih rapi dalam setiap babnya. Ada bab niat, bab solat, bab zakat, bab puasa, bab jihad, bab muamalah, semua ada. Cuman hanya berisi tentang hadis-hadis untuk memberikan kita semangat di dalam kita beramal, ya. Maka tapi qadarullah, ya. Tadi saya sudah naik mobil, ya, sudah mau berangkat. Terus saya mikir jam 6 ngisi di Pucangan, ya. Kalau naik mobil ranyandak dari sini, ya. Saya ganti motor, tapi tas, laptop, semuanya ada di mobil, ya. Maka ketinggalan, ya. Tapi tidak apa-apa, saya bacakan. Karena saya kemarin sudah baca hadis yang pertama itu tentang masalah niat, ya. Nanti insya Allah setiap pertemuan, ya, kalau Allah mengizinkan, nanti kita bacakan satu hadis singkat saja, mungkin 5-10 menit, baru kemudian tema yang akan kita bahas, atau mungkin setengah jam juga tidak mengapa, ya. Dalam kitab itu disebutkan bab yang pertama adalah babul iman, ya, bab tentang keimanan, ya. Dan pasal yang pertama adalah pasal babun niyah, yaitu bab tentang niat, ya. Kenapa niat itu masuk dalam bab keimanan, ya? Kenapa bab niat itu dimasukkan oleh para ulama di bab keimanan, ya. Ada yang tahu? Ya. Kenapa niat itu penting, Pak? Karena ia menjadi syarat diterimanya sebuah amal soleh, ya. Diterimanya sebuah amal soleh itu syaratnya niat yang benar, ya. Maka Rasulullah SAW dalam hadis itu disebutkan oleh Umar ibn Khattab, an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu anna sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fahijratu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratu ila ma hajara ilaih.
Maka Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu ada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap urusan perkara, setiap amal itu tergantung apa yang dia niatkan. Jika dia niatnya berhijrah itu karena Allah dan Rasulnya, maka ia mendapatkan keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi jika dia berhijrah itu karena dunia, karena wanita yang dia inginkan, maka dia hanya akan mendapatkan apa yang dia tujukan saja. Dia tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Maka antara orang ngaji dengan orang yang tidak ngaji, itulah di sini letak perbedaannya, bagaimana ia cerdas menempatkan niat dalam setiap amalan. Maka yang tadi dibaca oleh imam kita ya tentang ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah juga menyebutkan qul hal yastawil ladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakanlah apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tentu berbeda. Orang berilmu sama-sama bekerja, dia kerja cari duit, yang satu juga kerja cari duit. Yang satu dengan ilmu, yang satu tidak dengan ilmu. Yang satu memahami bahwa semua amalan yang dia kerjakan diniatkan untuk mencari keridhaan Allah, maka semua amalan itu akan mendatangkan pahala ya. Tapi orang yang tidak berilmu, dia berangkat dari rumahnya keluar, dia bekerja hanya sekedar untuk menghidupi anak istri, sekedar dalam hatinya untuk membahagiakan mereka, sekedar dalam hatinya untuk menyenangkan mereka, sekedar di dalam hatinya agar dikatakan suami yang baik, suami yang bertanggung jawab. Sekedar itulah urusan dunia, selesai. Dia hanya mendapatkan itu saja. Tetapi ketika dia berangkat keluar, ada kesadaran dalam hatinya bahwa sesungguhnya bekerja menafkahi anak istri adalah menjalankan perintah Allah. Kita diberikan amanat oleh Allah berupa istri dan anak, maka kita diminta oleh Allah untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Antu'addul amanati ila ahliha. Kita diperintahkan untuk amanat, maka ketika kita niatkan mencari keridhaan Allah dalam keluar dalam bekerja, maka setiap kita lelah bekerja itu bernilai pahala. Setiap kita memberikan harta kita kepada anak istri kita, maka dianggap oleh Allah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, itu sebagai sedekahnya suami, yang itu akan dinilai pahala sebagai pahala sedekah. Meskipun diberikan kepada anak istri, itu akan bernilai sedekah. Itulah bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang tidak berilmu dia sekedar bekerja saja, selesai urusan dunia. Tapi orang berilmu dia betul-betul memikirkan bagaimana setiap pekerjaannya mendatangkan keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dia akan mendapatkan pahala. Tidurnya orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu berbeda. Yang tidak berilmu 8 jam hilang sia-sia. Yang berilmu 8 jam akan bernilai pahala. Ketika dia tidur sesuai dengan sunnah, di awal malam dia berusaha kalaupun bisa ya. Kemudian dia tidur berusaha diawali dengan miring sebelah kanan ya. Kemudian ketika dia tidur dia doa terlebih dahulu, dan ketika dia mau tidur dia menyadari bahwa tidur adalah perintah Allah. Dia menyadari bahwa tidur itu yang terbaik adalah sesuai sunnah Rasulullah SAW. Berdoa dengan melakukan hal-hal yang disunahkan dalam tidur. Maka setiap waktu dari 8 jam yang dia gunakan hanya untuk tidur, maka akan bernilai pahala di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jamaah dimuliakan Allah, Rasulullah sampai mengatakan, jangan kalian meremehkan amalan sekecil apapun, meskipun sekedar tersenyum dengan saudara. Kenapa? Karena pahala itu ganjarannya sangat besar. Maka sampai Rasulullah mengatakan lewat di satu makbarah, ketahuilah penghuni kubur ini ya, itu menginginkan dan memohon kepada Allah untuk bisa sholat 2 rakaat, karena dia tahu betapa besar pahala bisa mengerjakan sholat 2 rakaat. Sholat sunnah tentunya yang ia ingin kerjakan, apalagi sholat wajib. Dia tahu betapa besar pahala yang Allah akan berikan. Maka ketika kita mau meninggalkan sholat-sholat sunnah 2 rakaat misalkan, maka kita berpikir
bahwa solat yang akan kita tinggalkan ini adalah solat yang amat sangat diharapkan diberikan kesempatan oleh Allah dari orang-orang yang telah wafat untuk bisa memperberat amal mereka. Maka sehingga kita semangat untuk mengerjakannya. Sampai Rasulullah memberikan satu cara. Andaikan kita itu betul-betul malas, futur, mau bangkit lagi setelah sholat duhur, mau bangkit lagi setelah sholat maghrib, itu mau bangkit malas, berat, maka kata para ulama hendaknya jangan tinggalkan, tapi sholatlah dengan duduk, tidak mengapa, karena itu sholat sunnah, dapat pahala meskipun setengah, tapi lumayan daripada tidak dapat sama sekali. Tapi ya terus jangan setiap sholat sunnah terus duduk terus, ya itu namanya kebangetan ya. Tetapi andaikan kita sedang futur, malas, ya kita berat untuk berdiri lagi, malas, sudah duduklah, sholatlah duduk, tidak ada masalah. Selama itu sholat sunnah dibolehkan, ijma'ul ulama sepakat mereka. Maka ini yang kemudian saking pentingnya bagaimana besar pahala yang kita akan dapatkan dari setiap amal soleh yang kita lakukan. Makanya sampai Rasulullah mengatakan, andaikan orang tahu betapa besar pahala orang bisa berangkat ke masjid, maka niscaya mereka akan berangkat meskipun dengan merangkak ya. Artinya mungkin lempoh atau mungkin stroke, ketika dia tahu pahalanya besar sholat berjamaah di masjid, maka dia niscaya akan berjalan meskipun dengan merangkak untuk bisa menuju masjid Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi karena pahala ini abstrak ya, Allah tidak tunjukkan bentuknya ya, tapi Allah gambarkan yang luar biasa. Tapi banyak orang tidak percaya. Tapi kalau BLT 650.000 ya, yang jelas wujudnya, wah itu mau panas-panas dari sejak subuh sampai duhur akan dilakukan. Antri minyak goreng saja 14.000, harga jadi 7.000 saja antrinya bisa 1 kilometer ya. Apalagi BLT, apalagi bidadari Pak ya. Wah itu cuman yang abstrak-abstrak ini enggak diminati ya. Padahal yang abstrak itu akan diwujudkan nyata oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ini sekilas tentang hadis tentang pentingnya niat, bahwa niat itu menjadi kunci diterimanya amal soleh kita. Ada 3 kunci diterimanya amal. Yang pertama yaitu muwahhid, jadikan diri kita muwahhid, orang yang mengesahkan Allah. Yang kedua ikhlas. Ikhlas itu berbeda dengan ridho atau rela ya, itu beda. Ikhlas melepaskan segala tujuan dari sebuah amalan kecuali hanya bertujuan untuk mengharap keridhaan Allah. Dia hanya mengharap balasan dari Allah. Kita sholat minta surga boleh, meskipun itu pamrih boleh, karena kita minta surganya kepada Allah. Kita tidak sholat bukan karena supaya diterima menantu ketua takmir, tidak ya, tapi betul-betul kita sholat karena Allah meminta balasan hanya kepada Allah, maka itu ikhlas. Dan yang ketiga shawab, ittiba'ur rasul, sesuai dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kenapa niat penting? Kata para ulama, Syekh Abu Malik Kamal mengatakan, karena dengan niat itu untuk membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Karena dengan niat di dalam hati itu untuk membedakan antara satu ibadah dengan satu bentuk ibadah yang lain. Sama-sama sholat 2 rakaat, bisa jadi dia sholat tahiyatul masjid, bisa jadi dia sholat sunnah fajar, bisa jadi dia sholat taubat, macam-macam tergantung dia niat di dalam hatinya ya. Maka inilah pentingnya sebuah niat. Meskipun penjelasannya panjang, tetapi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kita mengambil pelajaran sampai Imam Syafi'i mengatakan cukup dengan hadis ini bisa menerangkan sepertiga agama. Karena apa? Kata beliau, karena ibadah itu letaknya di 3 tempat. 1 di hati, 2 di qaul, perkataan, lisan, dan yang 1 di anggota badan ya. Zikir itu adalah ibadah qauliyah, perkataan, dan juga ibadah qalbiyah karena harus didasari dengan niat. Niat ibadah qalbiyah, yaitu ibadah hati. Kalau syukur Pak, ibadah apa? Bersyukur, itu ibadah apa? Hati atau perkataan?
Ya, betul. Hati, perkataan, dan anggota badan. Kata Imam Ibnu Rajab, syukur itu ibadah di 3 tempat. Pertama, hati dia harus mengakui bahwa semua kenikmatan berasal dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, dia harus ucapkan alhamdulillah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang ketiga, jadikan nikmat yang Allah berikan bukan untuk bermaksiat. Ya. Punya badan yang sehat, malah tiap malam datang ke belakang RRI. Nah, itu namanya tidak menggunakan kenikmatan untuk bersyukur kepada Allah. Ya, meskipun dia meyakini mobil itu adalah nikmat dari Allah, meskipun dia ucapkan alhamdulillah bisa beli mobil, tapi mobil itu dia gunakan untuk mejeng, dia gunakan untuk pamer, dia gunakan untuk berbangga-bangga, maka itu sudah bermaksiat. Dia belum dikatakan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena dia tidak mampu menjadikan nikmat itu semakin dekat kepada Allah. Kullu ni'matin la tuqarribuka illallahi azza wa jalla fa innaha baliyah, kata Imam Hasan Al-Basri, setiap nikmat yang tidak mampu menjadikan engkau semakin dekat kepada Allah, maka engkau belum bersyukur, dan nikmat itu akan menjadi musibah kelak di yaumul qiyamah. Maka jamaah dimuliakan Allah, pada kesempatan ini sedikit saya mengulas tentang iqalah, pembatalan akad. Ya. Saya minum dulu ya. Haus ternyata. Bismillah. Tadi malam ngelembur, mau ngelembur ya. Sudah bikin teh panas, sudah nyiapkan laptop, sudah nyiapkan buku-buku, layah-layah sebentar, bangun jam 3 Pak ya, gak jadi ngelembur ya. Lah jamaah dimuliakan Allah, al-iqalah yaitu secara bahasa bimakna ar-raf'u atau al-izalah ya. Izalah yaitu mengangkat atau menghilangkan, artinya membatalkan ya. Pembatalan transaksi atau akad itu ada 2 bentuknya ya. Pertama, pembatalan yang dia memiliki hak, karena itu hak dia untuk membatalkan. Jadi yang pertama, membatalkan yang dia itu memiliki hak. Yang kedua, pembatalan yang dia tidak memiliki hak untuk membatalkan ya. Tetapi jika lawan transaksinya mau menerima pembatalan tersebut, itulah yang disebut dengan iqalah ya. Tapi kalau pembatalan yang dia memiliki hak untuk membatalkan dan lawan transaksinya tidak bisa menolak, wajib menerima, maka itu disebut dengan khiyar. Khiyar itu hak pilih ya, untuk meneruskan atau membatalkan. Kalau dia batalkan berarti lawan transaksinya wajib menerima. Sehingga kadang-kadang kita sering baca di sebuah nota ya, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan ya. Apakah ini dibenarkan dalam syariat? Boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Tergantung keadaan Pak. Kalau dia masih memiliki hak untuk membatalkan, maka kalimat dalam nota itu dolim Pak ya. Dia menghilangkan hak orang, padahal dia masih punya hak. Tetapi kalau dia sudah tidak memiliki hak untuk membatalkan dan kalimat itu ada dalam nota tersebut, maka tidak mengapa ya. Karena memang penjual berhak menolak, karena pembeli tidak punya hak untuk membatalkan ya. Maka kita sebutkan, nah, hak untuk membatalkan atau disebut dengan khiyar. Khiyar itu secara bahasa hak pilih ya. Hak pilih bukan pencoblosan ya. Tetapi hak pilih untuk meneruskan transaksi atau membatalkan. Para ulama menyebutkan macam-macam hak pilih ini atau khiyar ini beberapa bentuk ya. Paling tidak sekitar ada 4 ya. Pertama, khiyar majlis ya. Khiyar majlis.
Apa itu khiyar majlis? Hak pilih untuk membatalkan ketika mereka masih berada dalam satu majlis antara penjual dengan pembeli. Saya dengan penjual misalkan itu sama-sama masih berada di majlis, ya. Masih berada di majlis, masih di toko dia lah misalkan. Saya datang di toko dia, kemudian atau saya masih di satu kebun, ya, sedang leleh-leleh dengan beberapa kawan, lalu kami transaksi, kami masih berada di situ. Maka selama belum berpisah, lam yatafarraqa, keduanya belum berpisah, maka keduanya punya hak untuk membatalkan, ya. Meskipun uang sudah saya serahkan, barang sudah saya terima. Maka Islam memberikan ruang waktu agar kita betul-betul memastikan bahwa kita itu mau bertransaksi. Maka untuk memastikan dia betul-betul membeli satu barang atau menjual suatu barang, maka Allah kasih tempat, kasih ruang agar orang itu tidak berpisah terlebih dahulu. Kecuali kalau dia sudah yakin, tinggalkan tokonya, selesai. Tapi kalau dia belum yakin, tetaplah berada di toko tersebut, pikir masak-masak, apakah betul kamu ingin membeli barang tersebut atau engkau ingin menjual barang tersebut. Kalau ternyata berubah pikiran, wah iya seharusnya uang ini buat bayar SPP, kenapa tukar tambah handphone baru, maka kemudian dikembalikan, maka wajib penjual itu menerima pembatalan. Atau penjual yang membatalkan, wah sebenarnya sayang itu kalau saya jual, tinggal satu saya belum tentu dapat lagi itu barang. Kemudian dipanggil pembelinya, Mas, jangan masih di sini kan, kita masih punya hak pilih karena kita masih bersama. Maka saya nggak jadi handphone tak jual. Lu kenapa nggak jadi, Pak? Iya, karena ternyata saya pikir-pikir barang itu kayaknya langka, barang itu akan naik harganya. Mana kembalikan? Maka wajib pembeli menerima pembatal. Dia tidak bisa menolak, ya. Maka kayak kalau pengen tidak terjadi pembatalan, maka segera melarikan diri dari atau berpisah dari mereka yang bertransaksi, ya. Oh, udah ya Mas, ya udah selesai, tak tinggal, ya misalkan. Tapi biasanya yang melarikan diri cepat-cepat gini karena salah harga. Betul atau tidak, ya. Dia tahu, wah ini salah harga ini bunya ini, ya. Harusnya 42.000 tapi suruh bayar 4.200. Sudah segera langsung melarikan diri, segera pulang, ya. Biasanya begitu, ya. Kalau yang tidak benar, tapi kalau yang benar ya diluruskan, ya. Saya beberapa kali salah harga, ya. Kemudian, Bu, tolong dicek itu harganya benar enggak, ya. Oh iya masalah. Ternyata lihatnya keliru, ya. Kalau keliru kan sebenarnya saya dapat untung besar, ya, karena saya dapat jauh lebih murah, ya. Nah, maka zaman ini khiyar majlis. Yang kedua khiyar syarat. Khiyar syarat. Khiyar hak pilih karena diberikan persyaratan. Misalkan, Mas, saya beli lemari spring bed tapi dengan syarat, ya. Oh, apa, Pak? Diantar sampai rumah lo, ya. Ya, saya nggak punya mobil pickup. Kalau jenengan antar saya akan beli spring bed lemari jenengan. Oh siap Pak, nanti saya antar nanti siang. Oh ya, nih saya bayar. Kami berpisah, khiyar majelis sudah hilang. Tapi ada khiyar syarat yang masih melekat, hak pilih untuk membatalkan. Apa? Jika syarat saya tidak terpenuhi, maka saya boleh membatalkan. Tapi saya boleh meneruskan. Ya. Misalkan ternyata saya tunggu sampai maghrib nggak datang-datang. Besoknya saya datang ke toko itu, Pak gimana tak tunggu sampai maghrib nggak datang-datang, saya sudah banyak acara, saya batalkan semuanya, saya tunggu. Wah mohon maaf Pak, mobil saya mogok, saya nggak bisa ngirim. Itu saya servis itu mungkin bisa seminggu baru jadi. Gimana Pak? Jenengan ambil sendiri saja. Maka saya bilang, wah jenengan nggak memenuhi syarat yang saya persyaratkan, dah batal aja. Boleh, penjual tidak boleh menolak, wajib menerima. Karena itu syarat yang telah saya tetapkan dan disepakati. Al-muslimuna ala syurutihim, kaum muslim sesuai dengan persyaratan yang mereka buat, asalkan tidak melanggar syariat. Dan membuat syarat ini tidak melanggar syariat, ya. Atau saya bilang, Mas mobilnya tak beli, ini tak bayar berapa? 150 juta tak bayar. Tapi saya punya syarat, apa? Saya cek dulu 3 hari. Kalau ternyata 3 hari nggak ada trouble, berarti terus saya nggak akan balik, ya.
saya nggak. Tapi kalau ternyata dalam 3 hari saya temukan ada banyak trouble, saya nggak cocok, saya kembalikan. Ya, itu syarat. Boleh, boleh kata para ulama. Maka saya coba 3 hari. Ternyata aman-aman saja, sudah saya nggak balik berarti diteruskan. Karena saya lebih nggak balik selama 3 hari, sudah berarti teruskan. Khiyar syarat saya hilang karena sudah lebih dari 3 hari. Ya. Nah maka jamaah dimuliakan Allah, Ustadz, kalau kita ngasih syarat nyewa, saya kasih syarat saya coba dulu sebulan saya beli motornya, tapi saya coba dulu 2 minggu, Ustadz, boleh nggak? Boleh, tapi habis itu saya sewakan motornya. Wah itu nggak beres ya. Wah itu nggak benar ya. Lumayan Ustadz, sehari 25.000, kalau seminggu kan sudah bisa ngirit. Wah itu namanya ngakali penjual, itu tidak benar ya. Nah ini khiyar syarat. Yang ketiga khiyar ghaban ya, khiyar karena penipuan ya, itu boleh dia dibatalkan. Contoh, kenapa Rasulullah melarang transaksi namanya asyira'u minar rukban, yaitu mencegat para pedagang yang ada di tengah perjalanan. Misalkan para pengusaha, para peternak, penjual yang ada di Trenggalek misalkan, mereka mau membawa kambing-kambing dan sapinya ke Solo karena harganya lebih mahal. Trenggalek jauh lebih murah. Karena sekarang orang Solo nyari kambing itu di Jawa Timur, daerah Trenggalek, daerah Pacitan ya. Untuk peraci sudah enggak lagi karena harganya sudah naik, karena pedagang yang ada di Bandung, Jawa Barat biasa ngambil di Silir, Solo, sekarang sudah tahu orang Solo ngambilnya di Peraci, potong kumpas ke Peraci Pak ya. Karena saya dulu mantan pedagang kambing Pak, jadi tahu Pak ya. Saya dulu pernah ternak kambing, dan saya kalau lebaran saya kulaan kambing. Sebelum lebaran saya kulaan, saya jual ke saudara-saudara, ke beberapa teman ya. Tapi itu dulu Pak, lama ya. Kalau mungkin masih, barangkali saya akan dipanggil, itu loh Ustadz Wedus itu loh ya. Tapi bukan karena itu berhentinya, karena lahan saya sudah saya jual ya. Jadi saya mau berternak lagi, tapi belum waktunya ya. Nah, jamaah dimuliakan Allah, ini tentang khiyar syarat ya, khiyar ghaban, penipuan. Ketika orang Solo tahu ada orang Trenggalek mau datang Solo, dia potong kompas itu di Ngawi ya, dicegat di sana. Mas, kambing-kambing daripada dibawa ke Solo, masa sudah jual saja ke saya, capek-capek sana. Udah kayak gini harganya cuma 1.500.000 Mas di Solo. Udah saya beli 1,450, saya untung nggak banyak-banyak, 50.000 aja ya. Atau udah 475, saya untung 25.000 per kambing. Resiko berat dan sebagainya. Daripada jangan capek sana, sudah saya bayar sindas berapa kambing? 50 ekor, dah saya bayar semuanya. Selesai transaksi. Dia bawa ke Solo, ternyata dia nggak balik ke Trenggalek, tetap melanjutkan perjalanan ke Solo ya. Sambil mau piknik mungkin ya, Ganjuruk ya, Madak Kerupo ya mungkin ya ke sana. Kemudian ternyata dia mampir ke Silir. Silir itu mana sih pasar yang kemarin mau saya tuju, nggak jadi ya. Kemudian dia ternyata dia baru tahu ternyata kambing-kambing yang dia bawa, seukuran yang dia bawa itu di Solo harganya 3 juta lebih. Itu yang paling murah. Wah, dia ketipu. Ternyata ketemu pembeli yang kemarin menyegat di Ngawi. Maka kemudian dia ketemu, maka minta dibatalkan karena telah ditipu harga pasaran, maka wajib pembeli tersebut menerima pembatalan. Ya, kalau enggak mau ya laporkan ke qadhi ya. Dulu di zaman Rasulullah ada namanya lembaga Hisbah. Hisbah itu yang mengawasi, mengontrol, mengelola pasar. Itu lembaga Hisbah. Di Indonesia ada? Oh enggak ada ya. Ya. Adanya lembaga retribusi Pak ya. Ya. Kemarin ada jamaah Ustaz, perusahaan saya itu sudah bangkrut Ustaz, tapi tahu-tahu dapat tagihan pajak 850 juta Pak. Luar biasa ya. Ya, ya ini tentang ghaban, penipuan. Kemudian yang keempat ya, yaitu khiyar aib, khiyar cacat ya.
dibilang barangnya bagus, ternyata banyak cacatnya, tapi tidak disampaikan, Mas ternyata barang begini, wah iya, kemudian wah kalau begini saya batalkan, boleh. Tapi kalau dia ingin nggak batalkan ya boleh-boleh saja, wah barangnya katanya merah merona ternyata merah pucat, nggak sesuai dengan yang difoto misalkan, tapi ya tidak apa-apalah, tak terima. Berarti dia bersikap samhan. Samhan itu memudahkan, ya artinya dia akan dapat pahala tersendiri dari sikapnya tersebut, ya. Tetapi kalau ingin membatalkan boleh, ya, karena itu hak dia. Nah ini adalah khiyar hak pilih untuk membatalkan. Tapi ada ranah hak pilih itu nggak ada, tapi dia ingin membatalkan, maka boleh ditolak. Baik penjual maupun pembeli boleh menolak. Kalau yang membatalkan penjual, pembeli boleh menolak. Kalau yang membatalkan pembeli, penjual boleh menolak. Tapi ketika dia menerima, ada ganjaran khusus yang Allah berikan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, man aqala musliman aqalahullahu athratahu fi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menerima pembatalan seorang muslim, man aqala musliman, maka aqalahullahu fi athratahu fi yaumil qiyamah. Maka Allah akan menerima pembatalan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Artinya dosa-dosanya diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kalau ada orang beli barang kita lalu kemudian enggak jadi, dibatalkan, tenang saja, ada pahala dan ada gugurnya dosa-dosa kita. Itu Allah janjikan, ya Rasulullah sebutkan dalam satu riwayat. Maka tidak ada satu keadaan apapun ketika seorang muslim itu bersikap yang terbaik, maka kecuali itu akan mendatangkan pahala. Dan itu akan menjadi kebaikan bagi seorang muslim tersebut, ya. Makanya Rasul sampai mengatakan ajaban li amril mukmin, sungguh sangat menakjubkan setiap urusan seorang mukmin. Dapat nikmat dia bersyukur, dapat musibah dia bersabar. Punya duit bojo galak misalkan, ya, enggak memuliakan suami, kadang tidak nurut misalkan, ya. Tapi jenengan sabar menerima kenyataan itu. Jenengan berusaha memperbaiki dan menasihati istrinya sedikit demi sedikit. Jenengan penuh kesabaran, tidak menceritakan aib istrinya kepada siapapun. Maka Allah akan memberi gugurkan setiap dosa-dosa yang kita miliki dan Allah angkat derajat kita. Tapi kalau sudah diberikan ujian, walah mbak bojoku wis gembrot, ya mangane dokoh, ya. Kemudian turu tok, main HP, ra gelem nyambut gawe rumah tangga, wis isine nesu-nesu tok, sedikit dinasihati malah nangis, ya sudah diceritakan kemana-mana, ya. Seharusnya kalau memang dia nggak kuat dengan perlakuan adab buruk istrinya misalkan, sesuai syar'i dia boleh menceraikan, ceraikan aja, tapi nggak usah dibuka keburukannya di depan banyak orang, ya atau tidak? Iya. Makanya Umar bin Khattab ketika mendatangi rumah putranya, kemudian mendapati istrinya perangainya buruk, maka Umar, wahai putraku, ceraikan istrimu, ya, dia nggak baik untukmu, ceraikan. Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke putranya Ismail, nggak ketemu putranya, ketemu istrinya, dan perangainya buruk dinilai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim berpesan kepada istrinya Ismail, tolong nanti kalau suamimu datang, suruh ganti palang pintu pagar rumahnya. Jadi isyaratnya Nabi Ismail tahu, oh suruh menceraikan. Tapi istrinya nggak tahu kalau dirinya diminta diceraikan oleh bapak mertuanya, ya. Makanya dicerai, ya. Tanpa harus diungkapkan, wah bojoku wis macam-macam. Sudah nggak dicerai tapi selalu dijelek-jelekkan di depan banyak orang, diceritakan di Facebook, pancen kudu sabar ndek bojo karo kowe Mas, kan gitu kan. Semua lihat orang, jutaan apa puluhan orang melihat, bahkan ratusan bahkan ribuan orang tahu, walah mesake men mbak iki ndek bojo sing ngenes, kan gitu kan. Sehingga aib suaminya diunggah di mana-mana, disampaikan sampai orang kadang ada saudara itu lihat, ini komentar begini, suaminya juga komentar lagi di Facebook, jadi perang status. Ini nyerang, jadi orang jadi lihat, wah ketawa-ketawa nih, wah ini begini nanti gini. Orang ngerti perasaanku, satu tahu
orang ngerti keinginanku, wis macam-macam perang di sana, sehingga semua saling membuka aib di sosmed. Yang terjadi bukan dia diuji dapat pahala, tapi malah dapat dosa. Padahal sekarang ketika diuji memang nggak kuat dan secara syar'i dibolehkan, sudah ceraikan baik-baik, selesai. Ya, itu jalan Islam itu sangat indah. Bahkan sampai aib orang yang meninggal sekalipun itu tidak boleh diceritakan. Luar biasa dalam Islam itu. Makanya orang yang memandikan jenazah itu nggak boleh sembarangan, Pak. Itu orang yang alim, orang yang bertakwa. Supaya apa? Kalau dia melihat aib, misalkan, mohon maaf ya, ketika dia mengurusi jenazah, misalkan, tahu-tahu keluar belatung dari duburnya atau dari mulutnya, maka tidak boleh sekalipun dia menceritakan adab itu kepada orang lain. Dia tutupi, ya. Itu dalam Islam. Misalkan dia ketika memandikan, walah, ternyata Mbak ayu tompelnya gede banget nih geger, misalkan ya. Misalkan itu nggak boleh ceritakan pada siapapun. Ternyata ketika badan meninggalnya baru 2 jam, tapi bau busuknya luar biasa. Itu malah ceritakan, itu nggak boleh. Itu haram dalam Islam. Dia harus tutupi, jaga betul aib dari si mayit tersebut. Ini saking Islam itu menutupi aib seorang hamba. Makanya kata para ulama, orang ketika berbuat dosa ketahuan, kata para ulama, itu secara umum ya, meskipun ada secara khusus ya, secara umumnya itu sudah dilakukan kesekian kali, bukan pertama kali, Pak. Ya. Misalkan istrinya mengetahui suaminya selingkuh, misalkan ya, mungkin itu bukan pertama kali dilakukan, bukan, tapi Allah sudah menutupi berkali-kali. Betul, Pak. Misalkan dia melakukan perbuatan haram, Allah tutupi. Dia lakukan lagi, Allah tutupi. Dia lakukan lagi, Allah tutupi. Dia lakukan lagi, Allah tutupi. Allah memberikan kesempatan dia untuk bertaubat. Tapi ternyata ngeyel terus. Akhirnya Allah buka. Biarkan istrinya mengetahui. Jebret istrinya tahu. Itu biasanya kata para ulama, itu bukan pertama kali dilakukan, tapi sudah kesekian kali. Ya, Allah itu sangat sayang kepada hamba hingga tutupi aib hamba tersebut. Tapi kadang hamba itu tidak menyadari. Dan kadang hamba itu justru suka membuka aib orang lain, atau bahkan membuka aib diri sendiri. Itu yang lebih parah lagi. Allah sudah tutupi, aibnya malah dibuka. Itu terkena ancaman dari Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Kullu ummati mu'afa. Setiap umatku dimaafkan oleh Allah. Illal mujahirin. Kecuali orang yang suka membuka aib dirinya sendiri. Wala mas. Alhamdulillah Pak Ye. Kulo niki kalau jenengan ngertos mantan preman terbesar di Solo. Kalau masalah bunuh orang, saya sudah jagonya Pak dulu belai. Saya dulu pernah di daerah Nusukan itu, saya potong-potong itu musuh saya. Masalah zina jangan ditanya Pak, RRI itu sudah kenal semua saya. Ya misalkan ya, Allah sudah tutupi aibnya, kenapa dia buka-buka? Ini nggak boleh dalam Islam. Ini dosa besar. Ya. Seharusnya dia tutupi. Kalaupun alhamdulillah dulu saya jahiliyah, sekarang saya hijrah. Gitu aja cukup, sudah selesai. Nggak usah dia buka, saya dulu begini, nggak usah. Makanya saya kadang-kadang kasihan. Ada sebuah kajian, mantan preman dihadirkan, terus suruh buka aibnya dulu. Wah itu nggak benar, ya, itu tidak tepat. Apalagi seorang ustadz datang orang mau tobat. Ustadz, kenapa saya sering dapat musibah begini Ustadz? Coba dulu jenengan pernah berzina nggak? Pernah Ustadz. Coba dulu jenengan pernah melakukan praktek haram? Pernah Ustadz. Nah itu dulu zina sama siapa jenengan? Istri tetangga Ustadz. Wah berat Mas. Ini namanya Ustadz nggak benar, karena dia mengorek aib orang lain nggak boleh. Ya. Kecuali dia ingin bertanya untuk mendapatkan fatwa, dia harus mengungkapkan aib itu dibolehkan. Tapi kalau dia sedang tidak mengungkapkan, nggak usah dikorek-korek. Ustadz mohon maaf Ustadz, saya dulu nyelonong begini-begini sama suami saya, bagaimana hukumnya? Itu tidak ada masalah. Tapi Ustadz ketika mengetahui aib orang, nggak boleh menceritakan pada siapapun, bahkan kepada istrinya sekalipun tidak boleh. Ya, maka ini kesempatan seorang ustadz, seorang alim, seorang ulama agar dia sering menutupi aib orang. Ustadz, saya dulu menikah waktu istri saya hamil Ustadz. Nah kan ini aib, berarti dia berzina. Kan begitu. Jangan kemudian setelah itu, gue ngerti pura. Dia cerita karo bojone, gue ngerti pura. Yang si fulan, ngerti Mas. Kenapa? Dia ingin teko pas kajian. Ternyata dia hamil menikah sebelum
hamil dulu sebelum menikah. Oh iya Mas, iya. Ning dek wis tobat, mudah-mudahan dimaafkan. Dia menceritakan pada istri sudah dosa sendiri. Nah, ini enggak boleh. Dia harus tutup aib tersebut. Ini saking pentingnya bagaimana menjaga aib orang. Tapi kalau kita menceritakan kasusnya saja tidak ada masalah insya Allah ya. Ada orang begini datang kepada saya, kasusnya begini tidak ada masalah ya. Cuman kadang-kadang jamaah kemudian merasa kasusku ceritakan kan karena itu. Sampai ada yang protes, Ustadz saya mau tanya Ustadz, ini masalah kasus. Tapi jangan diceritakan di ceramah loh, saatnya ada yang menyampaikan ke saya. Oh iya. Tapi kalau saya menceritakan itu saya tidak menceritakan orangnya ya, tetapi menceritakan kasusnya. Supaya apa? Karena ada pelajaran di sana kepada kaum muslimin yang lain ya. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang saja yang bisa saya sampaikan tentang masalah iqalah, pembatalan. Jadi kita boleh menolak iqalah, tetapi kalau kita terima ada pahala tersendiri dan dosa kita digugurkan oleh Allah tabaraka wa taala ya. Ada pertanyaan? Ibu-ibu, baik topik maupun di luar topik ya. Kalau ada. Tidak ada? Pripun? Oh, asuransi ya. Bagaimana mengenai asuransi ya? Pertama, bahwa tentang asuransi atau disebut dengan at-ta'min ya. At-ta'min dalam fikih ada dua bentuk memang. Pertama at-ta'min at-tijari. Ini yang menjadi ruh asuransi pertama kali ya. Dan Imam Ibnu Abidin, seorang ulama besar dalam madhab Hanafiyah, itu ulama yang pertama kali diketahui mengeluarkan fatwa haram tentang at-ta'min at-tijari ya. Asuransi kematian, asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi apapun, selama itu modelnya adalah at-tijari, jual beli resiko ya. Saya beli resiko Anda ya, nanti ketika Anda beresiko saya bayar, tetapi Anda harus membayar atas resiko yang saya tanggung tiap bulan premi sekian. Lah itu adalah at-ta'min at-tijari dan itu hukumnya adalah haram. Memang dalam dunia sekarang kita sulit menghindari ya, betul Pak. Hampir semua orang di antara kita itu pernah ikut asuransi ya. Ada yang tidak punya asuransi atau tidak pernah bersinggungan dengan asuransi apapun, tolong jangan cari. Ada? BPJS nggak ada, asuransi mandiri ke apapun nggak ada, atau bersinggungan dengan asuransi apapun nggak ada. Ada? Ada. Saya kasih hadiah 10 juta kalau ada. Motor saya juga boleh dibawa pulang ya. Ada yang tidak pernah bersinggungan dengan asuransi. Nggak akan mungkin ada yang duduk di sini ya. Kenapa? Karena kita tidak pernah, karena kita pasti pernah naik pesawat, naik bis, naik kereta, naik apalagi yang kapal ya. Itu pasti ada asuransinya, asuransi kecelakaan namanya, ya atau tidak? Ya. Nah kita nggak mungkin ya, cuman itu dalam keadaan darurat, kita nggak ada pilihan lain kan gitu. Dan kita tidak sedang jual beli asuransi, tidak. Kita sedang jual beli tiket, ijarah, memberangkatkan. Tetapi ada asuransi yang diikutkan dan kita tidak bisa menolak. Maka hukumnya kita tidak mengapa, kita tidak dosa. Ya. Tapi kalau kita punya pilihan, tapi kita malah melakukan, nah itu berarti bermasalah. Ya. Karena kita bisa menghindari. Ya. Memang berat. Kita ini kadang-kadang ditakuti dengan hal-hal yang akan datang. Betul atau tidak? Mas, jangan kalau enggak diasuransikan anak-anaknya, pendidikannya, jiwanya, kesehatan anak-anaknya Mas. Kalau jenengan mati Mas, anak-anakmu mangan nopo, laung bojomu ibu rumah tangga. Dia enggak punya kemampuan bisnis. Oh Mas, kita harus betul. Ikhtiar itu diperintahkan. Ya, betul, ikhtiar. Kita tahu masa depan anak-anak kita enggak jelas, misalkan ada resiko-resiko. Itu kita berikhtiar, iya memang diperintahkan, tapi ikhtiarlah yang diridhoi oleh Allah tabaraka wa taala, bukan dengan asuransi. Karena asuransi yang tijari sifatnya itu berarti ikhtiar yang mendatangkan kemurkaan Allah.
Dan kadang-kadang orang yang berpikirnya ke depan nanti bagaimana anak saya, bagaimana, itu menunjukkan tauhidnya kurang, tawakalnya lemah ya. Karena yang memberikan rezeki itu bukan suaminya, Pak. Ada orang itu ketika punya istri, ibu rumah tangga, punya anak banyak, suaminya meninggal, gajinya putus, nggak ada usaha yang dia jalankan, padahal dia sangat mengandalkan gaji besar dari perusahaan, kemudian meninggal tidak ada gaji apapun, sengsara itu istri dan anaknya. Tidak. Banyak ketika ditinggal suaminya malah hidupnya lebih makmur dan lebih kaya, bahkan lebih bahagia. Kenapa? Karena setelah meninggal suaminya, masa idah berakhir, dinikahi duda kaya raya yang lebih santun, lebih menyayangi istrinya, lebih memperhatikan anak-anaknya. Bisa jadi banyak kasus seperti ini, ya atau tidak? Ya. Makanya jangan berpikir yang memberikan rezeki anak dan istri kita itu kita, bukan, Pak. Tapi Allah Ta'ala. Saya punya tetangga, dia punya suami pekerjaannya tukang, dan dia sangat mengandalkan gaji tukang suaminya. Kalau dia nggak kerja sakit, tuh dapur bisa nggak ngebul. Ketika suami meninggal, hidupnya masih sengsara, justru tidak. Yang dia sebetulnya ibu rumah tangga, nggak bisa apa-apa. Tapi ketika meninggal suaminya, dia malah meletek, Pak. Tahu meletek, Pak? Meletek itu yang tadinya otaknya mungkin tidak begitu dimanfaatkan, ya. Akhirnya ketika suami meninggal, dia malah meletek. Dia nggak tidak seberuntung yang lain datang duda kaya raya, karena wajahnya rodo pas-pasan, ya, misalnya. Kemudian akhirnya ketika dia ditinggal suaminya, dia meletek, dia harus usaha keras, akhirnya bekerja berwira swasta, malah sukses, Pak. Sampai dia cerita sama saya, walah Mas, aku mbien bojoku cek urip, malah uripku pas-pasan. Bojoku mati, malah aku iso nyekolahke anakku sampai kuliah kabeh. Lho, bayangkan, Pak. Ini kadang tidak di luar nalar kita. Lah maka jamaah dimuliakan Allah, sudah menunjukkan banyak hal. Satu, ketika Hajar ditempatkan di padang pasir, ya, gersang, tidak ada tumbuhan, tidak ada air. Bayangkan mau dipasarkan ke siapa nyawa mereka? Tapi Nabi Ibrahim memasarkan nyawa mereka kepada Allah, dan Allah yang membuat tanah gersang itu menjadi ummul qura. Muncul mata air Zam-Zam, banyak burung-burung datang lewat turun, kemudian orang musafir tahu itu ada burung, berarti ada sumber air, pada datang ke sana. Mau ngambil air, tukar dengan pakaian, tukar dengan buah, tukar dengan peralatan, tukar macam-macam. Akhirnya Hajar kemudian menjadi penguasa di lembah tersebut, yang kemudian menjadi ummul qura dan dituankan di negeri tersebut. Lah maka ini Hajar, Allah yang menjadikan itu terjadi. Begitu pula Maryam, ketika Maryam hamil tua besar, dia nggak bisa apa-apa, dia ingin makan. Allah kemudian perintahkan, ya Maryam, goyangkanlah pangkal batang pohon kurma. Secara logika akal nggak mungkin perempuan hamil tua kemudian menggoyangkan pangkal yang kita seger kekar ini, menggoyangkan pangkal batang pohon kelapa, nggak akan jatuh itu kelapa, saya jamin, Pak, ya. Tapi Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa ikhtiarmu itu perintah, tapi hasil Allah yang menentukan. Dan Allah menginginkan kita tuh ikhtiar, meskipun mungkin nggak mungkin, tapi Allah bisa menjadikan itu mungkin kalau Allah berkehendak. Wallahu tabaraka wa ta'ala, wallahu a'lam, ya. Bisawab. Ada yang lain? Ya. Ya, tidak hanya di toko, selama mereka tidak berpisah. Ya. Ya, para ulama memberikan penjelasan selama mereka masih berkomunikasi. Ya. Jadi selama misalkan di toko online-nya, ya, dia masih di toko online itu, mungkin dia sudah transfer, kemudian dia sudah, kalau barang mungkin belum dikirim, ya, sudah transfer, tapi dia masih online di toko tersebut, masih berkomunikasi, lalu dia masih punya kesempatan khiyar majlis. Tapi kalau sudah ditutup komunikasinya, ya, kemudian dia sudah tutup, kemudian sorenya kemudian dia batalkan, penjual berhak menolak, tapi kalau menerima itu dianjurkan, ya. Demikian.
Apakah harus di toko juga enggak ya? Misalkan jalan di kebun berdua. Sampai ulama berselisih pendapat. Kalau dia dalam perjalanan misalkan dalam kereta ya atau di pesawat, ternyata perjalanannya 12 jam. Duduk bersampingan. Oh, jamu apik men Mas. Iya Mas, ini jamnya dulu beli 5 juta. 5 juta. Oh, tak bayar ya Mas ya. Oh, enggak apa-apa Pak. Saya butuh duit juga kebetulan. Dilepas, dibayar. Tapi mereka masih berdua dalam tempo 12 jam. Apakah khiyar majelis masih berjalan? Atau mungkin mereka melakukan safar bareng selama 3 hari 3 malam. Apa khiyar majelis masih berlaku? Ini ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan tetap masih berlaku karena mereka masih berdua. Tadi yang mengatakan kalau sudah berpisah, tidak kelihatan antara satu dengan yang lain. Misalkan yang satu mau buang air besar, di sana ngumpet dulu di sana, sudah selesai khiyarnya. Ya. Kebalik lagi sudah hilang khiyarnya. Tapi yang jelas selama masih bersama ya. Tapi kalau sudah berpisah tidak kelihatan satu dengan yang lain misalkan ya sudah hilang khiyarnya. Wallahu taala alam. Cukup? Ada yang lain? Iya. Ya, memang para ulama menjelaskan salah satunya pendapat ulama jika orang itu misalkan dijamin pemerintah kesehatannya ya, kayak orang-orang miskin, lalu kemudian dia nggak bayar premi apapun ya, cuman dia dijamin, hanya saja penjaminan kesehatan mereka dimetodekan dengan sistem asuransi, namanya KIS, Kartu Indonesia Sehat Pak ya. Indonesia Pinter ada? KIS. Oh sehat, ada kan? Nah, sehingga dia nggak bayar sama sekali. Maka kata para ulama sebagian berpendapat boleh dia mengklaim asuransi karena sesungguhnya dia tidak bertransaksi jual beli resiko, tetapi dia terima hanya saja dimodelkan dengan cara asuransi. Misalkan anggaran pemerintah dari keuangan diambilkan untuk bayar BPJS, kemudian untuk mengklaimkan ini ya. Tapi hakikatnya dia nggak bayar, maka dipulihkan menurut sebagian para ulama. Mudah-mudahan itu tidak mengapa, mudah-mudahan. Saya masih berharap ya. Tapi kalau dia membayar, ini masalah ya. Oh ya, bagaimana dengan syariah termasuk yang ikutan gimana? Kecelakaan. Iya, para ulama khilaf di dalam masalah asuransi kecelakaan ya, jasara harja ya. Ya, misalkan. Sebagian mengatakan sebenarnya itu juga bayar. Kenapa? Karena dipotong di harga tiket ya. Sehingga dia bayar. Jadi bukan nggak bayar tapi bayar. Cuman diambilkan di harga tiket, diincludekan di harga tiket. Sehingga ya dia hanya boleh mengklaim sejumlah yang dia dulu pernah bayar. Misalkan ya, saya dipaksa ini, saya PNS misalkan, saya dipaksa untuk ikut asuransi, saya potong gaji. Atau saya bekerja di perusahaan, saya dipaksa untuk ikut asuransi, perusahaan saya memaksa untuk harus diikutkan asuransi swasta tertentu, kemudian saya dipotong gaji tiap bulan 100.000 selama 30 tahun kerja. Lalu bagaimana, apakah terjadi klaim boleh saya klaimkan? Kata para ulama, salah satunya Syekh Utsaimin, karena Anda dipaksa, maka boleh kita ambil klaimnya, tapi sejumlah uang yang pernah kita setorkan. Ya. Tidak boleh lebih dari itu. Jadi kalau sudah dipotong gaji 100.000 tiap bulan satu tahun 1,2, kemudian dia kerja sudah 30 tahun, berarti sekitar 36 juta. Dia dioperasi biayanya 25 juta, boleh diklaimkan karena itu hakikatnya uang dia sendiri. Ya. Tapi selebihnya tidak boleh. Itu sudah masuk riba. Ini pendapat Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Nah, sedangkan asuransi syariah ya, betul ya, asuransi syariah itu apakah boleh? Banyak fatwa dikeluarkan oleh para ulama bahwa asuransi syariah yang betul-betul syariah boleh, tetapi sistemnya yang betul-betul syariah, bukan sekedar nama syariah saja ya. Asuransi syariah itu sebenarnya konsepnya sederhana begini.
Misalkan kita ada 100 orang Pak ya. Pak, bagaimana kalau kita sepakat tiap bulan iuran 100.000. Niatnya kita infakkan. Untuk apa? Untuk membiayai yang sakit di antara kita. Paham ya? Oke, Ustadz setuju itu bagus ya. Kita keluar 100.000 tiap bulan. Terus selama kapan? Nah, wis 5 tahun dulu aja. Oke, 5 tahun. Kita infak. Kita niatnya infak, Pak. Yang kita niatkan infak untuk membiayai orang yang sakit di antara kita, siapapun itu. Mungkin diri kita juga bisa terjadi. Maka infaklah mereka. Ternyata terkumpul dalam 5 tahun itu uang katakanlah 100 juta. Misalkan saja ya, kalau hitungannya mungkin salah. 100 juta. Maka yang sakit dalam 5 tahun ternyata cuma habis 70 juta, masih sisa 30 juta. Ini nggak boleh dimiliki panitia, nggak boleh. Ya. Karena ini secara hukum asalnya adalah uang sumbangan. Kalau ternyata di tahun ketiga ternyata yang sakit banyak, ya, dana yang terkumpul habis, maka sakit berikutnya tidak boleh maksa panitia untuk mengeluarkan duit. Karena saya juga sakit ini harus biayai. Duitnya sudah habis, uang kumpulan sedekahnya sudah habis, ya sudah. Panitia nggak punya kewajiban tombok, karena panitia itu hanya mengelola uang yang terkumpul, lalu yang sakit dibiayai dari itu. Kalau dalam 5 tahun ternyata sisa, ya disumbangkan. Kesepakatan ini sisa IP, wis masukkan pondok pesantren, pesantren selesai masalah. Itu hakikatnya sederhananya demikian. Nah, cuman asuransi syariah yang terjadi di masa sekarang apakah modelnya seperti itu? Nah, saya nggak tahu kalau itu. Ya, demikian ya. Cukup kayaknya ya, cukup karena 5:30 ya, saya itu dijemput di Kopassus ya. Kemudian berangkat dengan beliau ke tempat tujuan, acara mulai jam 6. Saya nggak tahu dari Kopassus ke tempat tujuan jauh atau tidak karena masih masuk ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.